warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kitab yang lain yang sudah saya canangkan juga untuk kita ngaji bersama, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang mana kita sudah sampai atau masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu, dan kali ini kita melanjutkan keutamaan ilmu kalau dipandang dari sisi logika. Maka itu mohon disimak bersama, saya baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, anna syai'a an-nafisa. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna syai'a, sesungguhnya sesuatu, an-nafisa, yang berharga, al-marhuba fi, al-marhuba, yang disenangi atau yang dicintai fi, pada syai', itu yang qasimu, dibagi, ila ma yutlabu li wairihi wa ila ma yutlabu li dzatihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sesuatu yang bernilai, yang berharga, dan sekaligus paling diburu, dicari, dan dicintai oleh manusia. Maka kalimat al-marhub itu kalau bersambung dengan fi itu maknanya dicintai, tapi kalau marhubuan itu berarti dibenci. Makanya di dalam hadis itu an-nikahu sunnati faman raghiba an. Nah, ketika lafaz raghiba itu bersambung dengan huruf an, maka bermakna yaitu membenci atau tidak suka. Tapi ketika lafaz raghiba bersama dengan fi, maka itu artinya cinta atau senang. Itu kalau dalam kajian idim, ya, di dalam idim bahasa itu maknanya seperti itu. Nah, sesuatu yang paling diburu, dicintai manusia itu, ya, itu terbagi, yang qasimu, terbagi apa, syai' ilama, kepada sesuatu yutlabu, yang dicari, liwairihi, karena lainnya syai', wa ilama, dan kepada sesuatu yutlabu, yang dicari apa, malidati, karena zatnya mah. Bahwa sesuatu yang mahal, yang berharga, yang selalu dicintai, dicari oleh orang itu terbagi dua. Pertama, dicari karena liwairihi, karena sesuatu yang lainnya, artinya bukan zatnya, tapi dibalik bendanya itu, dibalik bendanya, bukan pada bendanya tapi dibalik bendanya. Itu menjadi bagian sesuatu yang dianggap berharga dan yang paling dicari, dicintai oleh orang. Jadi selalu itulah. Jadi Imam Ghazali membagi sesuatu yang mahal, yang dianggap mahal oleh manusia, dan itu selalu dicintai dan akan selalu dicari. Pertama, dicari karena sesuatu di balik itu, bukan bendanya, bukan zatnya. Wa ilama yutlab, ini yang kedua, wa ilama, dan karena sesuatu, wa ilama, dan karena sesuatu atau kepada sesuatu, yutlabu, yang dicari apa, malidatihi, karena zatnya mah. Jadi sudah jelas ya, yang dicari oleh manusia dan sekaligus yang dicintai oleh manusia itu terbagi dua. Diburu, dicari manusia itu karena apa? Karena nilai di balik bendanya itu. Yang kedua adalah karena zatnya itu sendiri atau karena bendanya itu.
Dan yang ketiga ini tentu ternyata membagi ketiga. Wa ilama, dan kepada sesuatu yutlabu yang dicari apa mah liwairihi walidatihi jami'an. Jadi dicari ya sesuatu itu karena dibalik sesuatu itu, dan dicari karena zatnya yang bersamaan. Jadi dicari dibalik benda itu dan sekaligus dicari karena bendanya. Jadi berarti dibagi tiga ini. Dibagi tiga ya. Terus sekarang apa saja itu? Makanya mohon disimak. Fama yutlabu. Nah, di antara sekian yang paling utama dari sesuatu yang diburu, yang dicari, yang dicintai oleh manusia itu, baik yang dicari itu karena dibalik zatnya, yang kedua dicari karena zatnya, yang dicari karena kedua-duanya. Itu ternyata fama yutlabu lidatihi, fama maka sesuatu yutlabu yang dicari lidatihi karena zatnya mah, itu asyrafu lebih mulia, wa afdalu dan lebih utama, mimma dibandingkan yutlabu yang dicari apa mah di wairihi pada selain mah atau dibalik mah. Jadi antara zat dengan dibalik zat itu ya ternyata lebih utama mencari zatnya dibandingkan dengan mencari dibalik zatnya. Contoh, wal matlubu li wairihi, ini yang dicari wal matlubu, adapun sesuatu yang dicari li wairihi pada selainnya, selain zatnya. Jadi bukan karena bendanya yang dicari. Yang menjadi pertimbangan itu bukan karena bendanya. Li wairihi kepada selain al matlub. Itu ad-darohimu, yaitu berupa dirham, wadananiru dan dinar. Coba kamu bayangkan, apa sih yang dicari dari uang, mata uang, ya, yang dicari dari dirham, yang dari dinar itu apa? Yang dicari daripada dinar dirham itu bukan bendanya sesungguhnya, tetapi apa nilai di balik itu. Karena apa? Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua dirham dan dinar itu hajaroni, hanyalah dua batu, hanyalah batu berdua itu, hanyalah batu. Dirham batu, dinar juga batu, la manfaata, tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak membuat orang kenyang, tidak bisa membuat orang itu lelap tidur, juga tidak bisa ya. Tidak membuat orang itu kemudian perutnya kenyang atau hilang dagangnya, tidak. Ini secara zatnya, tidak bisa membuat. Maka itu yang disebut bahwasanya keduanya itu hanyalah bebatuan yang tidak ada manfaatnya lahuma bagi keduanya. Ya, ini seandainya walaulah, andaikan tiada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yassaro qada al-hajati, andaikan Allah tidak, andaikan tiada sesungguhnya Allah itu yassaro mempermudah siapa Allah qada al-hajati dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bima dengan keduanya lakana, maka ada keduanya itu apa tidak ada gunanya. Jadi andaikan Allah tidak menetapkan di dalam firman-Nya tentang nilai dirham, nilai dinar yang mana oleh Allah itu dijadikan, andaikan ini tidak dijadikan sebagai alat untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan ini, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat manusia itu ya, dengan kedua batu ini, batu dirham dan dinar lakana, maka niscaya maka ini nggak ada artinya, nggak ada artinya apa. Tapi karena sudah ditetapkan oleh Allah ya bahwa di antara dua batu itu dirham dan dinar itu
ditentukan sebagai alat untuk mempermudah transaksi untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia, ya akhirnya menjadi berharga. Ya, kalau diketahui harga nilainya itu bukan karena benda itu, tapi dibalik benda itu nilainya gitu. Makanya ada istilah nilai uang, nilai tukar uang. Kalau uang sih tahu sendiri kertas, seperti juga logam kan biasa logam ya. Ya, sungguhnya kan sama logam itu dengan besi yang lain kan sama. Tapi karena ini dijadikan salah satu alat transaksi yang resmi dan disahkan, kalau di dalam agama itu dirham dan dinar itu memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai alat yang mempermudah kebutuhan, maka menjadi berharga. Cuma berharganya itu tidak pada bendanya, tetapi kepada nilainya. Ya, kepada nilainya. Sebab wal hasba'u, maka adapun kerikil-kerikil di matsabatin wahidatin, ada di dalam tingkatan yang satu. Ya, apa bedanya? Ya, karena dirham dinar itu sama dengan kerikil-kerikil. Kerikil yang lain, bebatuan-bebatuan yang lain. Oleh sebab itu yang dicari di sini itu bukan batunya, bukan, tetapi nilai di balik itu yang dicari. Tetapi dalam hal ini memang tidak bisa dilepaskan karena sudah ditentukan dirham, dinar sebagai alat transaksinya, bukan batu itu, bukan batu yang biasa itu. Tetapi secara habitat, bahwa yang namanya dirham, dinar itu habitat sama habitatnya dengan batu, begitu loh. Oleh karena bahwa dirham dan dinar itu kemudian menjadi berfungsi, bernilai, maka akhirnya itu dicari orang. Jadi yang dicari itu kepada nilainya, begitu loh maksudnya, kepada nilainya di balik batu itu. Karena kalau batunya ya kan semua batu ada, tetapi karena yang ditentukan batu itu hanyalah dirham dan dinar, maka di situ. Tapi sekali lagi yang dicari itu karena nilainya, ya karena nilai di sana itu ditentukan ada nilainya. Walladzi yutlabu, itu tadi dicari manusia dan dicintai orang karena nilainya, bukan zatnya, tapi dibalik zatnya itu kemanfaatannya. Walladzi yutlabu, dan sedangkan sesuatu yang yutlabu, sedangkan yang yutlabu dicari lidzatihi, karena zatnya, ya karena zatnya mah, fasa'adatu, maka itu adalah kebahagiaan fil akhirati, di akhirat. Sedangkan apa yang dicari orang, ya yang dicari karena zatnya itu apa? Yaitu kebahagiaan, yaitu fasa'adatu fil akhirati, di akhirat. Waladzatun nadhari, dan enaknya, lezatnya melihat di wajhillah, ya kepada wajah Allah kelak. Walladzi yutlabu lidzatihi wa li ghairihi, itu contoh. Jadi tadi contoh yang dicari, ya, yang diburu oleh orang, yang dianggap bernilai mahal, itu adalah sesuatu di balik benda. Yang kedua, atau di balik zat. Yang kedua, diburu, dicari oleh manusia itu karena zatnya. Apa diantaranya? Diantaranya adalah orang mencari zat. Berupa apa? Kebahagiaan di akhirat, kelezatan nanti melihat wajhullah. Walladzi yutlabu lidzatihi wa li ghairihi, dan sedangkan yang yutlabu dicari, ya lidzatihi karena zatnya ma, wa li ghairi, dan selain zat. Ini bersamaan yang dicari, sama-sama dicari. Contoh yang tadi itu, yang pertama sudah jelas ya. Jadi li ghairihi, terus yang kedua adalah walidatihi yang dicari. Jadi yutlabu li ghairihi, yang kedua yutlabu lidzatihi, yang sekarang apa? Yutlabu lidzatihi wa li ghairihi. Sekarang yang dicari itu adalah zatnya dan selain daripada zat. Seperti bakasalamatil badani, seperti kesehatan badan. Yang dicari itu orang, ini zatnya. Bagaimana narasinya atau deskripsinya, gambarannya? Fa inna salamatar rijli, maka sesungguhnya keselamatan, saya maknai kesehatan.
Fa inna salamata rijli, maka sesungguhnya sehatnya kaki, masalan, apanya masalan, perumpamaan. Ini menjadi tamyiz kalau dalam nahwu. Ya. Inna tansibul isma, jadi baca salama, tarfaul khobar, nanti mana khobarnya matlubatun, jelas lah. Fa inna salamata rijli masalan, maka sesungguhnya kesehatan kaki, apanya perumpamaannya, itu matlubatun, dicari. Coba, orang yang dicari itu adalah apa? Kesehatan badan. Badan kan fisik, zatnya ya. Zatnya, badan itu zatnya yang dari fisik. Karena sesungguhnya kesehatan kaki, satu misal, itu yang dicari dari sisi apa? Min haitsu annaha, dari sisi anna, sesungguhnya kesehatan kaki itu salamatun lil badani, menjadi kesehatan badan. Karena kesehatan kaki itu juga dicari, jangan sampai kaki itu sakit. Karena apa? Karena kesehatan kaki, sehatnya kaki itu juga termasuk sehatnya badan. Anil alami, dari rasa sakit. Kalau kakinya sakit, badannya ikut sakit. Maka itu harus disehatkan secara fisik, ya, dicari itu kesehatan. Wa matlubatun. Nah ini ya, jadi keselamatan kaki. Tadi itu secara zatnya, dan lainnya. Wa matlubatun, yang dicari lil masyi, untuk berjalan. Biar dengan apa? Dengan keselamatan kaki itu juga dibuat untuk jalan. Kalau dibuat jalan itu kan berarti lebih kepada fungsi kan. Ya, kepada fungsi. Wa tawassuli, dan sebagai alat yang mengantarkan. Ilal ma'aribi, kepada tempat-tempat tujuan, wal hajati, dan kepada kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan ya. Jadi ini sudah sangat gamblang. Wa tawassuli, dan bisa mengantarkan ilal ma'aribi, menuju kepada tempat-tempat tujuan, wal hajati, dan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wa bihadzal itibari, dengan menggunakan ungkapan ini, gitu ya. Wa bihadzal itibari, dan dengan ungkapan ini, dengan bisa mengambil pelajaran ini, iktabaro yaktabiru. Seluruhnya dari tadi, idza, kira-kira begini, idza nazarta, kalau kemudian engkau bandingkan, engkau analisa, engkau kaitkan, jadi dengan apa contoh-contoh tadi, itu apabila engkau bandingkan, analisis dengan menggunakan nalar Anda yang terkait ilal ilmi, kepada ilmu. Karena ini menarasikan tentang keutamaan ilmu ditinjau dari kaidah atau dalil-dalil akal, dalil-dalil logika. Kalau Anda bandingkan nazarta ilal ilmi, kepada ilmu, ra'aitahu, maka engkau akan bisa melihat akan ilmu, dan merasakan kenikmatan yang lezat fi nafsihi, pada diri ilmu. Kalau Anda perbandingkan, ya, kalau Anda bandingkan, idza nazarta ilal ilmi, kepada objek ilmu, maka engkau akan bisa melihat akan ilmu itu sesuatu yang lezat pada dirinya ilmu. Fayakunu, sehingga ada apa ilmu itu matluban, dicari lidzatihi, ya, secara zatnya ilmu, lidzatihi, karena zatnya ilmu. Ya, jadi coba itu nanti bisa dibandingkan, orang yang mempunyai ilmu, pada diri ilmu itu ada rasa enak orang punya ilmu. Karena dengan punya ilmu, ya semuanya itu akan bisa dicapai.
Tentu yang dimaksudkan ilmu adalah ilmu yang memang ya bukan ilmu bayangan, ilmu nyata ini maksudnya. Ada rasa kelezatan. Jadi ketika engkau perbandingkan kepada ilmu, bahwa engkau akan melihat kelezatan pada diri ilmu. Sehingga karena ilmu itu lezat, maka orang itu akan mencari apa? Mencari zatnya ilmu. Jadi kalau memang orang itu ingin menikmati ilmu nahwu, ya bukan dibayangi, ya belajar, ya dari bab per bab dari ilmu nahwu, mulai dari bahasan tentang kalam ya, sampai nanti di akhir penjelasan tentang apa istiwal ya, atau maf'ul, ya ajrah, maf'ul b itu. Betapa nikmatnya orang punya ilmu nahwu. Tapi ingin merasakan nikmatnya ilmu ya harus belajar, harus nyata, harus dicari zatnya mana sih. Bayakunu, maka sehingga ada apa ilmu itu matluban dicari lidati. Jadi zatnya ilmu nahwu itu apa? Ya kalau menjelaskan fi'il ya fi'il, didalami fi'il, isim, huruf begitu loh. Jadi kalau pengen ahli tafsir, ya kamu harus belajar apa namanya? Ulumul Quran, harus belajar batin, balaghah, bayan, ma'ani. Ya, bagaimana kamu akan bisa merasakan nikmatnya punya ilmu tafsir kalau Anda tidak menguasai itu? Nah, makanya zat daripada ilmu itu ya harus dicari. Lah, kalau sudah ilmunya didapat, wajadahu, dan engkau akan memperolehhu akan ilmu itu wasilatan. Jadi secara zat ilmu itu harus memang bisa dirasakan zatnya ilmu. Ya, zatnya ilmu bisa dirasakan. Sehingga dicari. Piye sih, gimana sih kalau pengen jadi orang alim, bisa baca kitab? Ya tentu dikuasai dulu. Ya ilmu-ilmu alatnya itu harus dikuasai dulu. Dan itu nikmat. Umpamanya ada orang baca kitab ya, tapi tidak ngerti kerangkanya, tarkibnya, susunannya, gimana mau menikmati? Ya bisa menikmati kelezatannya. Ya, jadi harus dicari zatnya ilmu itu sendiri, bendanya ilmu itu apa. Nah sehingga wajah tahu baru kemudian nanti dicari fungsinya di balik itu, ya al-matlub liwairi namanya. Makanya ini penjelasan tentang sesuatu yang dicari karena zat dan di balik zat. Di balik zat ilmu itu maka wajadahu, dan engkau akan menemukan hu akan ilmu wasilatan sebagai perantara ila daril akhirati, perantara untuk ke desa akhirat, wa sa'adatiha, dan menjadi kebahagiaan akhirat. Itu loh. Kalau sudah itu kan enak gitu ya. Kalau itu sudah enak kan. Jadi setelah kita kuasai yang namanya zatnya ilmu, maka di balik itu tentu kita cari apa sih, dari kita bisa baca kitab, dari kita menguasai beberapa ilmu kitab, tentu bahwa ini akan mengantarkan kita untuk bisa selamat. Kalau secara zat kan tidak bisa, masa kitab kemudian yang kita kuasai bisa mengantarkan kita kendali, tidak. Tetapi dari sisi fungsi ilmu yang kita kuasai itu nanti bisa mengantarkan ke akhirat dan kebahagiaan akhirat, wa dzari'atan, dan ini juga menjadi perantara ilal qurbi, ya ilal qurbi, ya bisa dibaca ilal qurubi, ilal qurbi, ilal qurubi, ya ilal qurubi, menuju kedekatannya minallahi, dari Allah Ta'ala. Wala yutawassal, dan tiada akan digapai apa ilaihi, dekat kepada Allah tidak akan pernah digapai illa kecuali bi, dengan ilmu. Wa aghamul asya'i, dan adapun sesuatu yang paling agung apanya, rutbatan ya. Ada yang membaca apa ya, rutbatan. Apanya rutbatan, derajatnya. Fi hakil adami, pada haknya
keturunan Bani Adam. Itu as-sa'adatul abadiyatu, yaitu apa? As-sa'adatul abadiyatu adalah kebahagiaan yang abadi. Ya, kebahagiaan yang abadi. Jadi sesuatu yang paling afdol atau sesuatu yang paling agung derajatnya yang menjadi miliknya Bani Adam, anak turunnya Adam, artinya manusia, itu adalah as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang bersifat permanen, abadi. Itu selalu ya, pangkat yang paling tinggi itu yang menjadi haknya kita sebagai keturunan Nabi Adam. Wa afdalu asya'i, dan adapun sesuatu yang paling afdal ma, yaitu sesuatu yang adapun ma itu wasilatun, sebagai perantara ilaiha, kepada asya. Tentu sesuatu yang paling afdal adalah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada apa yang dituju, itu pasti. Sesuatu yang bisa mengantarkan kepada mana saja yang kita tuju, yang mengantarkan akan yang kita tuju, itu menjadi sesuatu yang afdol. Walayu tawassalah, dan tiada akan bisa dicapai ilaiha, kepada asya, illa, kecuali bil ilmi wal amali, kecuali dengan ilmu dan amal. Jadi kuncinya itu hampir seluruhnya apapun. Makanya man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Sudah benar, itu sudah. Jadi kalau memang pengen kesejahteraan di dunia, maka pakai ilmu. Pengen bahagia di akhirat, pakai ilmu. Pengen enak keduanya, ya pakai ilmu. Lah orang itu banyak yang alergi untuk belajar ilmu, mau mengaji ilmu. Ya kalau nggak ngerti, nggak paham, nggak bisa, ya ngaji sih. Nggak usah gengsi, yang banyak kita tuh gengsi. Jadi kalau yang alim, yang pintar, ya harus disampaikan ilmunya. Bagi yang nggak ngerti sama sekali, maka wajib hukumnya untuk belajar kepada yang alim. Dan seluruh apapun cita-cita itu tidak akan pernah bisa tercapai illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu wal amali, dan mengamalkan. Wala yutawassalu, dan tiada akan bisa tergapai ilal amali, untuk bisa mengamalkan, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, bi kaifiyatil amali, akan teori mengamalkan. Maka itu fa aslus sa'adati fid dunya, maka adapun dasar, pondasi kebahagiaan di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, huwa adapun aslus sa'adah, itu al ilmu, adapun ilmu, bahwa maka adapun ilmu, idzan, kalau begitu, itu afdhalul a'mali, menjadi amal yang paling afdhal, berarti ilmu. Wa kaifalah, bagaimana tidak? Bagaimana tidak afdhal? Wa kaifalah, bagaimana tidak afdhal ilmu itu? Wa qad tu'rafu, dan sungguh telah diketahui kan, fadilatus syai'i, keutamaan sesuatu itu, aidon, juga bisyarfi samrotihi, karena mulianya buahnya ilmu, buahnya syai'. Jadi nggak perlu ragu lagi, ya, tidak perlu diragukan lagi bahwa ilmu itulah yang paling afdal dari seluruhnya. Bagaimana tidak? Kan sudah diketahui kok, ya, sudah diketahui akan fadilah atau keutamaan daripada ilmu itu sendiri, ya, sudah diketahui. Waqad arafta, dan sungguh Anda telah mengenal atau mengetahui, anna samratal ilmi, akan sesungguhnya buah ilmu, buahnya ilmu, ya, itu al-qurbu, itu al-qurbu, menjadi dekat. Buahnya ilmu itu menjadikan dekat min rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam, kepada Tuhan semesta alam. Wal iltihaq, ini bicara masalah buahnya ilmu. Pertama, buah ilmu, ya,
Kamu kan sudah tahu bahwa buah ilmu itu menjanjikan apa? Al-qurbu, dekat kepada Allah. Terus yang kedua adalah wa iltihaku bi ufukil malaikati. Iltihak, bisa menyusul, bisa mengejar. Posisinya dengan apa? Bi ufukil malaikati, dengan lapangan. Ya kalau ufuk itu biasa artinya dengan puncak lah, puncaknya malaikat yang besar, malaikat yang kelasnya tinggi, malaikat ufuk il malaikat. Mungkin ditafsirkan ada yang mengatakan adalah malaikat Jibril ya. Ufukil malaikat itu ya para malaikat itu, bukan malaikat, jadi seluruh malaikat itu nanti bisa sama ya, orang yang berilmu. Buahnya ilmu itu wa muqoronatul malaikah, dan bisa sejajar, muqoronah, bisa sebanding. Nanti muqoronah itu perbandingan ya, bisa sebanding dengan golongan malaikat tingkat tinggi. Malaikat tingkat tinggi itu malaikat yang ada di aras, haulal arsy. Lah hadza, adapun ini itu bisa nanti dirasakan fil akhirati, di akhirat. Ya, jadi buah ini bisa diambil, hadza adapun buahnya ilmu ini nanti bisa dirasakan fil akhirati, di akhirat. Ya. Wa amma fid dunya, maka adapun buahnya di dunia, buahnya ilmu di dunia itu fal izu, menjadikan apa? Fal izu, menjadikan mulia. Wal waqaru, dan menjadikan tenang. Orang punya ilmu itu tenang. Ngapain, mau kemana sih? Katanya di sana ada kiamat. Tuh. Semuanya ringkes-ringkes. Ya. Semuanya pada banyak yang bunuh diri karena takut kiamat datang. Orang yang berilmu yang nggak percaya sih kok. Siapa yang bisa nentuin kiamat? Tanggal sekian kiamat. Jadi wal waqar akan tenang. Yang lain itu bingung ya karena ada desas-desus begini. Orang yang berilmu tidak santai, ngapain? Wong sini sebuah sudah dikabarkan. Memang idza waqatil waqi laisa liwaqtiha kadziban. Kalau sudah datang idza waqa, apabila sudah datang al-waqi kiamat, laisa liwaqtiha kadziban. Tidak ada yang bisa membohongi. Artinya pasti datang itu. Tapi kapannya itu masih rahasia. Kok bisa ditentukan? Ya, ya bagi orang yang berilmu kan repot itu, bingung kan. Mobil-mobilnya dibuang, rumahnya dibakar karena kiamat. Wa nufudil hukmi 'alal muluki. Nah ini buahnya ilmu di dunia. Wa nufud itu bisa melaksanakan hukum. Terlaksanya hukum 'alal muluki, terhadap para raja. Ya, hukum-hukum itu akan bisa berjalan karena dengan ilmu. Yang bisa menghentikan sebuah kezaliman itu hanya ilmu. Dan ilmu di dunia itu bisa nufud, bisa menghukumi terhadap para raja, bisa melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum itu bisa berbuat tegas ya di atas ilmu. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum ya, coba para orang-orang besar itu ya, para tokoh-tokoh itu sebenarnya mereka didukung oleh aturan. Andai kan aturannya tidak mengatur, di mana aturan itu kan produk ilmu kan. Andai kan tidak diatur begitu ya nggak akan kena hukuman. Atau misal orang melakukan gratifikasi itu tidak masuk dalam ranah korupsi, diputuskan dok kemudian. Ya. Itu kan jadi ilmu ya. Akhirnya orang yang melakukan gratifikasi tidak kena hukum, tidak masuk ke dalam ranah korupsi, misal. Karena apa? Karena ilmu tadi tidak menetapkan itu menjadi bagian dari ketetapan yang akan menegakkan perilaku gratifikasi. Karena nggak ada aturannya, ya nggak ada hukumnya, ya lolos. Tapi begitu bahwa gratifikasi itu memang ada undang-undangnya,
ya tentu berdasarkan atas kajian yang kemudian menjadi sebuah ilmu, maka itu bisa dijalankan untuk menegakkan hukum. Kepada para pembesar tokoh-tokoh itu kan itu, jadi tokoh-tokoh masuk penjara, orang-orang hebat masuk penjara itu karena apa? Terlaksana itu salah satu hikmahnya adalah terlaksananya ilmu. Waluzumul ikhtiyari ini juga bisa menetapkan untuk dihormati fitibai di dalam karakter, bisa menetapkan karakter, ya, bisa menetapkan orang kemudian bisa dihormati pada karakter orang. Itu hikmahnya ilmu, buahnya ilmu. Jadi gara-gara dia punya ilmu, akhirnya orang bodoh itu kan timbul kan karakternya, tabiatnya itu timbul, karakternya itu timbul untuk menghormati. Padahal ini nggak disuruh kan. Karena apa? Karena dianggap orang yang punya ilmu kan bisa memberi solusi banyak kan, bisa memberikan jalan keluar ketika ada masalah yang dihadapi orang bodoh. Ketika orang bodoh takut, orang yang punya ilmu berusaha hadir untuk menjadi penyejuk. Ketika mereka menjerit kelaparan, orang yang punya ilmu mereka memberikan teori, oh begini caranya. Sehingga orang-orang yang punya ilmu itu, buahnya ilmu itu akan menetapkan dihormati pada tabiat fitibai di dalam tabiatnya. Hatta anna aghbiya at-Turkiyain, sampai bahwasanya orang-orang bodohnya Turki, wa ajlafal Arabi, dan orang-orang keras, orang-orang yang pendidikan rendah di kalangan orang Arab, orang-orang yang rendah ya di kalangan Arab itu yusodifuna, mereka bisa menemukan pada dirinya ajlaful Arab, orang-orang kasar Arab, tiba'ahum, tabiat mereka majlbulatan, bisa menciptakan. Jadi ilmu itu bisa menciptakan terhadap karakter, ya, orang-orang bodoh, alat taukiri untuk menghormati lisyuyukhihim, terhadap para kiai-kiai mereka, kepada tokoh-tokoh mereka, lihtisasihim, terhadap tokoh-tokoh mereka, lihtisasihim, karena keistimewaan daripada apa? Keistimewaan daripada mereka, para ulama-ulamanya itu, bimazidil ilmi, dengan kelebihan ilmu. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi buah ilmu itu bisa menetapkan dihormatinya seseorang, dihormati, dan sekaligus membentuk tabiatnya orang bodoh itu loh, bisa terbentuk sampean. Orang-orang kasar itu bisa terbentuk, sehingga yusodifuna tibaum, mereka bisa menemukan tabiatnya mereka, karakter mereka majlbulatan, sudah diwateki, sudah dijadikan bentuk alat taukiri untuk hormat lisyuyukhim, kepada tokoh-tokohnya ajlaful Arab, lihtisasihim, karena keistimewaannya mereka, karena mengkhususkannya mereka ajlaful Arab itu menjadikan mengkhususkannya kepada mereka itu, karena mengkhususkannya ajlaful Arab bimazidi ilmin, karena lebihnya ilmu, karena kelebihan ilmu, ya, karena mustafadin, yang bisa mustafad itu yang bisa diambil faidah minat tajribati, dari pengalaman. Bahkan al-bahimatu bi tabi'at tuwakkirul insan li syuhuriha, bahkan salah satu buahnya ilmu adalah bahkan yang namanya al-bahimatu, adapun binatang, bi tabi'iyah, dengan karakter tabiatnya binatang itu tuwakiru, bisa tawakur. Tuwakiru itu bisa hormat, ya, bisa muliakan hewan itu kepada
al-insana kepada manusia, li syu'uriha karena adanya rasanya hewan itu, bitamyizil insani karena kecerdasan manusia, bikamali mujawizin karena adanya kesempurnaan yang melewati, lidarajatiyah kepada derajatnya hewan. Bahkan hewan yang tidak punya akal ya, itu tabiatnya bisa merasakan. Itu dari bisa merasakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang cerdas, itu bisa dirasakan. Hewan sampai bisa merasakan ya, dengan tabiatnya hewan itu memuliakan manusia karena apa? Berdasarkan rasanya, perasaan. Manusia itu luar biasa ya. Itu gara-gara ilmu kan. Adapun ini semua itu fadilatul ilmi, salah satu keutamaan ilmu mutlakon secara mutlak. Summa taktalifu kemudian berbeda. Apa al-ulumu ilmu itu berbeda-beda ya. Kajiannya, keutamaannya, pembahasannya itu berbeda-beda. Karena ini masih ilmu secara mutlak ya. Jadi ini bicara tadi itu tentang ilmu secara mutlak masih. Dan kemudian perbedaan ilmu, summa takhtaliful ulum, kemudian berbeda-bedanya apa al-ulumu ilmu kama sayati, kama sebagaimana sayati akan datang apa bayanu penjelasannya watatafa wutu dan bertingkat-tingkatnya, tafawut itu berpaut-pautnya, bertingkat-tingkatnya. La mahalata pasti apa fadhailuha keutamaan ilmu bitafawutiha sesuai dengan derajat ya, derajat dengan derajatnya akan ilmu. Jadi ilmu itu berbeda-beda dan nanti akan dijelaskan akan keutamaan ilmu ya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Wa amma fadilatu ta'limi maka adapun keutamaannya mengajar, wa ta'allumi dan belajar, fadhailatun maka itu sudah jelas. Mimma daripada sesuatu zakarnahu yang telah kami jelaskan akan bicara tentang keutamaan mengajar dan belajar itu sudah jelas sebagaimana telah kami jelaskan. Katanya Imam Ghazali di sini. Wa innal ilma maka sesungguhnya ilmu, idza kana apabila ada apa ilmu ada itu afdhalul umuri, sesuatu yang paling afdol. Kalau memang ilmu itu menjadi sesuatu yang paling utama dan yang paling afdol, kalau ilmu ya, maka karena ada apa ta'allumuhu ya, ta'allam fa innal ilma zainun. Karena ta'allumhu maka ada apa ta'allumhu belajarhu akan ilmu tolaban lil afdol mencari akan fadilah akan keafdolan. Fakana dan ada apa taklimuhu pengajarannya hu akan ilmu itu ifadatan memberikan faidah lil afdoli kepada keafdolan. Maksudnya gimana? Begini, kalau memang ilmu itu menjadi sesuatu yang paling afdol, maka belajar ilmu itu berarti mencari sesuatu yang afdol, mencari keafdolan. Sedangkan mengajari ilmu itu adalah memberikan keafdolan begitu. Maknanya itu. Kalau ilmu itu dinyatakan sebagai sesuatu yang paling afdol dari seluruh apa yang ada, maka orang yang belajar ilmu itu sama dengan mencari sesuatu yang paling afdol. Bagi yang mengajarkan ilmu sama dengan memberikan sesuatu yang paling afdol. Kan luar biasa. Yang belajar ilmu berarti dia mencari keafdolan yang paling afdol. Karena tidak ada yang paling afdol kecuali ilmu. Jadi orang maunya nyari sesuatu yang selain ilmu, maka masih tinggian ilmu. Karena ilmu itu dinyatakan sebagai sesuatu yang paling afdol. Maka ketika ilmu itu dicari, maka sama dengan orang itu mencari yang paling afdol dari sesuatu yang
afdol. Begitu juga memberi ilmu, mengajarkan ilmu berarti itu mengajarkan sesuatu yang paling afdol dari sesuatu yang paling afdol, tidak ada bandingannya. Wabayanuhu, nah ini wabayanuhu, maka adapun penjelasannya ilmu anna maqasidal khalqi, maka sesungguhnya tujuan makhluk, maqasid, maksud, maqasid, tujuan makhluk itu majmu'atun, terkumpul. Artinya semua kepentingan makhluk itu sudah ada dirangkum fid dini wad dunya, di dalam agama dan di dalam dunia. Saya ulangi bahwa anna maqasidal khalqi, sesungguhnya tujuan makhluk secara keseluruhan, tujuan yang mau dituju apa ae wis, tujuan keinginan apa saja itu semua sudah terkumpul, tercakup di dalam ilmu agama dan sudah tercakup di dalam dunia. Maka itu wala nidoma lidini, tiada akan tersusun, ya tidak akan tersusun lidini bagi agama illa binidhamid dunya, kecuali dengan tersusunnya dunia. Tidak akan bisa. Apa tersusun itu maknanya nidham, ya. Makna nidham itu ya tersusun ya, bahwa tidak bisa tentram lah bisa bilangnya. Wala nidhama, dan tidak akan ada ketentraman bagi agama illa binidhamid dunya, kecuali dengan tentramnya dunia dulu. Nah, ini tetap memang iya, orang kalau ingin dapat ilmu itu tentu bahwa yang namanya dunia, tempat cari ilmu itu juga harus tenang, tidak sedang bergejolak, tidak sedang terjadi kacau balau ya. Dalam arti itu dunianya seperti itu. Makanya tidak akan bisa nidham, ya, tersusun, tertata, ya, untuk memperoleh ilmu agama itu kecuali dengan tertatanya dunia. Tidak akan pernah tentrem untuk bisa mengamalkan dunia, untuk bisa mengamalkan agama ini tidak bisa tentrem kecuali dengan apa? Binidhamid dunya, dengan tentramnya dunia. Karena apa? Kita sadar fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia itu mazra'atun, menjadi ladang. Mazra'atul akhirat itu menjadi ladang, sawahnya akhirat. Ya, nanti kalau panen nanti di akhirat, nandurnya, nanamnya di sini. Nanamnya di dunia, nanti panennya di akhirat. Maka tidak bisa kita akan panen kalau tidak nanam dulu, ya. Nah, nanam ke akhirat itu harus dunianya harus tenang, harus aman, harus damai, itu baru bisa. Maka itu disebutkan begini ya, fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia itu mazratul akhirat, menjadi ladangnya akhirat. Wa ya adapun mazratul akhirat itu alatul musilatu, ya, itu alatul musilatu adalah sebuah alat yang bisa mengantarkan ilallahi azza wa jalla. Wa ya adapun mazra'ah itu dunia, ya, mazra'ul akhirat itu maksudnya adalah ladang akhirat, ya dunia, karena dunia ini adalah alat al-musilatu yang bisa mengantarkan ilallahi, menuju Allah. Tapi tidak semua orang bisa menjadikan dunia itu alat untuk menuju kepada Allah. Tidak semua orang. Nah, bagi orang yang bisa, maka dia alat akhirat, dunia ini bisa sebagai alat yang mengantarkan kepada Allah. Bagi siapa itu? Liman ittakhadhaha alatan, liman bagi orang ittakhadha yang menjadikan siapa manha akan mazra'ah dunia ini alatan, sebagai alat, wa manzilan, dan sebagai tempat tinggal sementara, alat. Sehingga bagi orang yang ngerti bahwa di sini itu alat, ya,
yang mengantarkan untuk kita bisa bertemu dengan Allah, maka sebanyak mungkin waktu di sini itu dia akan menjadikan alat ini sebaik-baiknya. Alatnya digunakan apa? Digunakan namen, dibuat bercocok tanam. Ya bercocok tanam semaksimal mungkin. Enggak ya, kita itu tanamannya enggak bagus, sudah seperti itu masih dipanen sekarang, wah repot. Nah, bagi orang yang pintar menggunakan atau memfungsikan dunia ini sebagai alat yang mengantarkan kepada Allah, ya dijadikan hanya tempat tinggal sementara. Wa manzilan itu gimana? Tempat tinggal sementara, bukan untuk menempati selama-lamanya. Nah kan yang banyak kita akan tertambat kan, sehingga rumah harus dibangun ditingkah, sementara masjidnya mau roboh. Masya Allah. Laliman yattakhidha, laliman bukan. Liman bagi orang yattakhidha yang menjadikan siapa manha akan akhirat mustaqarra wa watna, sebagai tempat tinggal, wawatan dan tempat untuk mewaton, menancap diri, bukan. Ya. Dan bagi orang yang menjadikan, jadi orang yang memahami bahwa yang namanya dunia ini sebagai masyaratul akhirah, maka akan dijadikan sebagai alat dan tempat tinggal sementara, bukan dijadikan seperti orang yang menjadikan dunia itu seperti apa? Tempat tinggal selama-lamanya. Walaisa yantazimu, dan tiada akan bisa tentram. Apa amrud dunya, urusan dunia, illa bi'amalil adamiyin. Nah, kecuali dengan amalia-amalia manusia. Jadi nggak akan bisa tertata rapi ini kalau bukan pekerjaan manusia. Wa amaluhum, sedangkan pekerjaan-pekerjaan adamin manusia, wahirafuhum, dan maksudnya kasab-kasab manusia, wasina'atuhum, dan hasil-hasil jadi penggaweannya manusia itu tanhasiru, tereliminir, disingkat, bisa dikumpulkan di salah satu aksam, bisa diringkas di salah satu aksamin menjadi 3 bagian. Nanti 3 bagian ini penting. Dunia tidak akan pernah, masalah dunia tidak akan pernah tertata dengan baik, tidak akan pernah tentram dunia kecuali dengan tangan-tangan manusia. Terus bagaimana tangan-tangan kerjanya manusia ini? Ya, apa saja itu? Nah, ini terangkum menjadi 3 hal. Ya, 3 hal itu nanti kita akan teruskan. Karena lumayan lama ini juga. Ya, ini dari sisi logika ya. Syawahidul akliyah, jadi argumentasi logika yang terkait dengan hikmah dan fadilahnya belajar ilmu. Nah, nanti ini saya lanjutkan, dan untuk saat ini kita sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi kajian ilmu yang bermanfaat. Wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.